Kalian percaya tidak? Ada tempat di mana waktu berhenti dan batas antara yang hidup dan yang mati menjadi begitu tipis hingga nyaris tak terlihat? Aku pernah ke sana, sebuah tempat yang namanya mungkin tak pernah kalian dengar, tersembunyi jauh di jantung rimba yang tak terjamah. Sebuah kampung yang ditinggalkan, bukan karena bencana alam, bukan pula karena perang, melainkan karena sesuatu yang jauh lebih tua, lebih gelap, dan tak bisa dijelaskan oleh akal sehat manusia. Aku menyebutnya Kampung Sukma, dan kisah ini adalah kisah nyata tentang bagaimana aku hampir kehilangan akal dan nyawaku di sana. Awalnya, aku hanyalah seorang mahasiswa tingkat akhir yang sedang mengerjakan skripsi tentang mitos dan legenda lokal di daerah terpencil. Aku terobsesi dengan cerita-cerita kuno, terutama yang berkaitan dengan desa-desa yang tiba-tiba menghilang dari peta atau yang ditinggalkan dengan cara misterius. Dari berbagai sumber, baik dari catatan-catatan tua di perpustakaan daerah maupun dari obrolan dengan sesepuh kampung, aku menemukan petunjuk tentang keberadaan Kampung Sukma. Konon, kampung itu adalah sebuah permukiman yang sangat makmur di masa lalu, dikelilingi oleh hutan yang kaya hasil bumi dan sungai yang jernih. Namun, kemakmuran itu datang dengan harga yang mahal. Sebuah perjanjian, sebuah ritual yang melibatkan sesuatu yang bukan dari dunia kita. Dan ketika perjanjian itu dilanggar, seluruh penduduknya lenyap, seolah ditelan bumi, meninggalkan kampung itu kosong melompong, menjadi saksi bisu atas horor yang tak terkatakan. Aku tahu ini gila. Setiap orang yang kutanyai tentang Kampung Sukma selalu menggelengkan kepala dengan tatapan takut atau bahkan menolak bicara. Mereka bilang, "Jangan mencari masalah, Nak. Ada tempat-tempat yang lebih baik tidak diganggu." Tapi rasa penasaran atau mungkin kebodohan masa muda mendorongku untuk mencari tahu lebih dalam. Aku ingin membuktikan atau setidaknya mendokumentasikan apa yang sebenarnya terjadi di sana. Aku ingin menjadi yang pertama mengungkap misteri itu. Setelah berbulan-bulan mencari informasi dan mempersiapkan diri, aku akhirnya menemukan seorang pemandu lokal yang bersedia mengantarku sampai ke batas hutan yang mengelilingi kampung itu. Namanya Pak Jono, seorang pria tua dengan wajah keriput dan mata yang menyimpan banyak cerita. Ia setuju, namun dengan satu syarat tegas. Ia hanya akan menemaniku sampai ke bibir hutan. Selebihnya, aku harus masuk sendiri. "Ada batasan yang tidak boleh dilewati, Nak," katanya dengan suara berat, bahkan untukku. Ia juga memberiku selembar kertas lusuh berisi mantra pendek dan sebilah pisau keris kecil yang sudah berkarat. "Untuk jaga-jaga," bisiknya. "Tapi ingat, keberanianmu yang paling penting." Perjalanan menuju Kampung Sukma adalah neraka. Kami memulai perjalanan dari desa terakhir yang masih berpenghuni, menembus hutan belantara yang lebat selama 2 hari penuh. Jalur setapak yang nyaris tak terlihat, semak belukar setinggi pinggang, dan suara-suara aneh dari dalam hutan membuat bulu kuduku merinding. Pak Jono berjalan di depan, menebas dedaunan dengan parangnya, sesekali melirik ke belakang, seolah memastikan aku masih mengikutinya. Matahari tersembunyi di balik kanopi pohon yang rapat, menciptakan suasana remang-remang yang konstan, bahkan di siang hari. Udara terasa lembab dan berat, membawa aroma tanah basah, lumut, dan sesuatu yang lain, sesuatu yang busuk dan manis secara bersamaan, seperti bunga yang membusuk di atas bangkai. Pada sore hari di hari kedua, Pak Jono tiba-tiba berhenti. Ia menunjuk ke depan, ke arah sebuah pohon beringin raksasa dengan akar-akar menggantung seperti jenggot tua. "Itu batasan, Nak," katanya. Suaranya lebih rendah dari biasanya. Di balik pohon itu adalah tanah mereka. Aku tidak bisa masuk lebih jauh. Aku melihat ke arah yang ditunjuknya.
Di balik pohon beringin itu, hutan tampak semakin gelap, seolah-olah ada tirai gaib yang menyelimuti area tersebut. Sebuah hawa dingin yang menusuk tulang tiba-tiba menyelimutiku, meskipun cuaca di sekitarnya terasa gerah. Ada perasaan aneh, seolah-olah ada ribuan pasangan mata yang mengawasiku dari balik kegelapan itu. Aku mengangguk, mencoba menyembunyikan rasa takut yang mulai merayapi hatiku. Aku mengeluarkan ransel, mengambil perbekalan dan peralatan penelitianku, kamera, perekam suara, senter, dan beberapa makanan instan. Pak Jono menatapku dengan tatapan kasihan. "Hati-hati, Nak, jangan pernah mengambil apa-apa dari sana. Jangan pernah menjawab panggilan yang bukan suaramu, dan yang terpenting, jangan pernah menatap mata mereka terlalu lama." Aku berjanji akan mengingat semua pesannya. Setelah berpamitan, Pak Jono berbalik dan menghilang kembali ke dalam hutan, meninggalkan aku sendirian di tepi jurang kengerian. Aku melangkah melewati akar-akar beringin raksasa itu. Seketika, suasana berubah drastis. Hutan di dalam terasa lebih tua, lebih sunyi. Suara serangga dan burung yang tadi ramai di belakangku lenyap sepenuhnya, digantikan oleh keheningan yang memekakan telinga. Hanya suara detak jantungku sendiri yang terdengar begitu keras di telingaku. Pepohonan di sini tumbuh lebih rapat, cabang-cabangnya saling bertautan, membentuk terowongan gelap yang hanya sesekali ditembus oleh seberkas cahaya matahari yang redup. Lumut dan tanaman rambat menutupi hampir setiap permukaan, membuat segalanya tampak hijau pucat dan basah. Setelah berjalan sekitar 1 jam, aku akhirnya melihatnya. Di antara rerimbunan pohon, samar-samar terlihat siluet bangunan-bangunan tua. Kampung Sukma. Aku mempercepat langkah, jantung berdebar kencang. Ketika aku semakin dekat, detail-detailnya mulai terlihat jelas. Rumah-rumah kayu yang lapuk, atapnya ambruk, dindingnya berlubang. Beberapa di antaranya sudah ditelan sepenuhnya oleh akar-akar pohon dan tanaman rambat. Seolah-olah alam sedang berusaha menghapus keberadaan kampung ini dari muka bumi. Aku masuk ke dalam kampung. Jalanan setapak yang dulunya mungkin ramai, kini hanya berupa tanah basah yang ditumbuhi rumput liar. Aku melewati rumah demi rumah, mengamati setiap detail. Ada perabotan yang ditinggalkan tergesa-gesa, meja kayu yang royot, kursi yang patah, beberapa periuk tanah liat yang teronggok di sudut. Di salah satu rumah, aku menemukan sebuah ayunan bayi yang terbuat dari rotan, masih menggantung di tiang penyangga, bergoyang pelan tertiup angin yang entah dari mana asalnya. Pemandangan itu membuatku merinding. Siapa yang bisa meninggalkan bayinya? Atau apakah bayi itu juga menghilang bersama yang lain? Aku memutuskan untuk menjadikan salah satu rumah yang kondisinya paling baik sebagai markas sementaraku. Atapnya masih cukup utuh dan dindingnya tidak terlalu banyak lubang. Aku membersihkan sedikit bagian tengah, menggelar alas tidurku, dan mengeluarkan kamera serta perekam suara. Aku mulai mendokumentasikan apapun yang kutemukan, foto demi foto, rekaman suara demi rekaman suara. Aku berusaha tetap rasional, mencoba mencari penjelasan ilmiah untuk setiap anomali yang kutemukan. Namun semakin lama aku di sana, semakin sulit bagiku untuk mempertahankan rasionalitasku. Malam pertama adalah yang terburuk. Kegelapan di Kampung Sukma adalah kegelapan yang absolut, tanpa bintang, tanpa bulan, hanya bayangan-bayangan bergerak yang tercipta dari imajinasiku sendiri. Aku menyalakan senter, cahayanya hanya menembus sedikit kegelapan di sekitarku. Aku mendengar suara-suara. Awalnya hanya desiran angin yang melewati sela-sela dinding yang lapuk atau gesekan ranting pohon. Tapi kemudian suara itu berubah, sebuah bisikan samar, seolah ada seseorang yang berbicara tepat di telingaku. Namun aku tidak bisa memahami apa yang mereka katakan. Itu bukan bahasa manusia, itu lebih seperti desisan atau gumaman dari sesuatu yang sangat tua.
Aku mencoba merekamnya. Aku mengarahkan perekam suaraku ke segala arah. Tapi ketika aku memutarnya kembali, hanya ada suara statis. Tidak ada bisikan, tidak ada gumaman. Hanya keheningan yang sama. Aku mulai merasa gelisah. Apakah ini hanya kelelahan atau imajinasiku yang berlebihan? Tiba-tiba aku mendengar suara langkah kaki, berat, lambat, menyeret. Suara itu datang dari luar rumah, seolah ada seseorang yang berjalan mengelilingi tempat tinggalku. Aku menahan nafas, jantungku berdebar kencang di dada. Aku mengambil pisau keris yang diberikan Pak Jono, menggenggamnya erat-erat. Keringat dingin membasahi punggungku. Aku menunggu, setiap ototku tegang. Langkah kaki itu berhenti, tepat di depan pintu rumahku yang sudah tidak berdaun. Aku mengarahkan senter ke sana. Tidak ada apa-apa, hanya kegelapan. Aku menghela nafas lega, mencoba meyakinkan diri bahwa itu hanya hewan hutan. Tapi kemudian aku mendengar suara yang lebih jelas, suara tangisan. Tangisan seorang anak kecil samar-samar, penuh kesedihan, datang dari arah sumur tua di tengah kampung. Aku tahu aku tidak boleh mendekat. Pak Jono sudah memperingatkan, tapi rasa penasaran dan mungkin sedikit keinginan untuk membuktikan bahwa ini semua hanya ilusi mendorongku untuk melangkah keluar. Aku berjalan perlahan menuju sumur tua itu, senterku menyapu kegelapan. Tangisan itu semakin jelas, semakin memilukan. Itu benar-benar suara anak kecil. Ketika aku tiba di dekat sumur, aku melihatnya. Sebuah boneka kain lusuh tergeletak di samping bibir sumur. Mata kancingnya menatapku kosong, senyum jahitannya di wajahnya tampak mengerikan. Aku merasa ada sesuatu yang tidak beres. Boneka itu tampak terlalu bersih untuk sesuatu yang sudah ditinggalkan puluhan tahun. Dan tangisan itu masih terdengar seolah dari dalam sumur itu sendiri. Aku mendekat, mengintip ke dalam sumur. Gelap gulita, tidak ada pantulan cahaya senterku. Sumur itu terasa seperti lubang tanpa dasar, menelan semua cahaya. Tiba-tiba tangisan itu berhenti, digantikan oleh suara cekikikan. Cekikikan yang dingin, serak, seolah berasal dari tenggorokan yang sudah lama tidak dipakai. Cekikikan itu datang dari belakangku. Aku berbalik dengan cepat, senterku bergetar. Cahaya senterku menangkap siluet seorang wanita. Berdiri beberapa meter dariku di antara pepohonan. Rambutnya panjang terurai, menutupi sebagian wajahnya. Gaun putihnya tampak kusam dan sobek-sobek. Dia tidak bergerak, hanya berdiri di sana, menatapku. Aku tidak bisa melihat wajahnya dengan jelas, tapi aku bisa merasakan tatapannya yang menusuk. Dingin, penuh amarah. Aku terpaku di tempat. Ketakutan yang murni merayapi setiap inci tubuhku. Aku ingin lari, tapi kakiku terasa seperti terpaku ke tanah. Jantungku berdebar tak karuan, seolah ingin melompat keluar dari dadaku. Aku berusaha mengangkat kamera, tapi tanganku gemetar hebat. Ketika aku berhasil mengarahkan senter lebih jelas, siluet itu lenyap, menghilang begitu saja, seolah tidak pernah ada. Aku berlari kembali ke rumah yang kujadikan markas, mengunci diri di dalamnya. Aku mencoba menenangkan diri, mengambil napas dalam-dalam. Aku mencoba meyakinkan diriku bahwa itu hanya halusinasi, hasil dari kelelahan dan ketegangan. Tapi aku tahu, jauh di lubuk hatiku, itu bukan halusinasi. Aku telah melihatnya, aku telah mendengarnya. Kampung Sukma bukan hanya ditinggalkan, kampung ini dihuni. Malam itu, aku tidak bisa tidur. Setiap suara membuatku terloncat. Aku mendengar bisikan-bisikan lagi, kali ini lebih jelas. Seolah ada banyak suara yang berbicara sekaligus, tumpang tindih, membentuk sebuah melodi mengerikan yang tak bisa ku mengerti.
Aku juga merasakan hawa dingin yang menusuk, seolah ada sesuatu yang berdiri sangat dekat denganku, menghembuskan napas dingin di leherku. Aku menggigil, bukan karena dingin, tapi karena ketakutan. Keesokan harinya, aku terbangun dengan perasaan lelah dan mata bengkak. Pagi itu, suasana di Kampung Sukma terasa sedikit berbeda. Cahaya matahari menembus kanopi pohon, menciptakan pola-pola cahaya di lantai hutan. Suasana yang tadinya gelap dan mencekam, kini sedikit lebih terang, namun tetap menyimpan aura kesunyian yang dalam. Aku memutuskan untuk mencari petunjuk lain. Aku ingin tahu mengapa kampung ini ditinggalkan, mengapa mereka lenyap. Aku menjelajahi rumah-rumah lain. Di salah satu rumah yang terlihat seperti rumah kepala desa, aku menemukan sesuatu yang luar biasa. Sebuah buku harian tua terbuat dari kulit, tersembunyi di bawah lantai yang sudah lapuk. Aku membersihkan debu dan lumut yang menempel, lalu membukanya dengan hati-hati. Tulisan di dalamnya sudah memudar, tapi masih bisa dibaca. Itu adalah catatan seorang pria bernama Karta yang sepertinya adalah kepala desa terakhir. Buku harian itu menceritakan kisah yang mengerikan. Kampung Sukma dulunya memang makmur, tapi kemakmuran itu diperoleh dengan bantuan penjaga hutan. Setiap tahun, mereka harus memberikan persembahan, sebuah ritual yang melibatkan darah dan jiwa. Awalnya, persembahan itu kecil, hewan ternak. Tapi seiring waktu, penjaga itu meminta lebih. Mereka mulai meminta anak-anak yang baru lahir. Penduduk kampung hidup dalam ketakutan, namun mereka terlalu takut untuk menolak. Takut kemakmuran mereka akan lenyap dan bencana akan menimpa. Namun, suatu ketika, seorang ibu menolak menyerahkan bayinya. Ia memberontak, dan dengan bantuan beberapa penduduk lain, mereka mencoba mengakhiri perjanjian itu. Malam itu, kemarahan penjaga itu meledak. Langit menjadi gelap, badai yang tak pernah terlihat sebelumnya menghantam kampung. Tanah bergetar, dan suara-suara aneh memenuhi udara. Karta menuliskan bagaimana ia melihat bayangan-bayangan hitam yang tak terhitung jumlahnya menyerbu kampung, menarik penduduk satu persatu ke dalam kegelapan. Mereka tidak mati, ia tulis. Mereka tidak lenyap, mereka diambil, dijadikan bagian dari penjaga itu sendiri. Entry terakhir dalam buku harian itu sangat mengerikan. Karta menuliskan bahwa ia bersembunyi di bawah tanah, menyaksikan semua kengerian itu. Ia melihat istrinya, anak-anaknya diseret pergi. Ia mendengar jeritan mereka yang memilukan. Dan kemudian ia merasa hawa dingin. Ia tahu penjaga itu datang untuknya. Kata-kata terakhirnya adalah, mereka ada di mana-mana, mereka melihatmu. Mereka menunggumu. Setelah itu, tidak ada lagi tulisan. Aku menutup buku harian itu, tanganku gemetar. Seluruh tubuhku terasa dingin. Jadi, mereka tidak lenyap, mereka diambil. Dan sekarang, aku berada di tengah-tengah mereka. Penjaga itu dan semua penduduk kampung yang telah menjadi bagian darinya. Aku memutuskan untuk pergi, segera. Aku harus keluar dari tempat terkutuk ini. Aku mengemas barang-barangku dengan tergesa-gesa. Buku harian itu kumasukkan ke dalam tas. Aku berusaha berjalan secepat mungkin, mengikuti jejak yang kutandai kemarin. Tapi ada yang aneh, pohon-pohon tampak berbeda. Jalur setapak yang kuikuti terasa asing. Aku merasa seperti berjalan dalam lingkaran. Matahari mulai condong ke barat, dan hutan kembali diselimuti kegelapan yang remang-remang. Aku panik, aku tersesat. Aku terus berjalan, mencoba mencari tanda-tanda yang kukenal, tapi setiap pohon, setiap semak tampak sama. Dan kemudian aku mendengar suara
Suara cekikikan itu lagi, lebih dekat kali ini. Aku berbalik, senterku menyapu hutan. Aku melihatnya. Bukan hanya satu, tapi banyak. Siluet-siluet samar bersembunyi di balik pepohonan, mengintip dariku. Mata-mata merah menyala di kegelapan. Mereka tidak bergerak, hanya berdiri di sana, mengawasiku. Aku bisa merasakan tatapan mereka, tatapan penuh kebencian dan kelaparan. Aku berlari, aku tidak tahu kemana, hanya berlari sekuat tenaga, menembus semak-semak, melompati akar-akar pohon. Aku mendengar suara-suara di belakangku, langkah kaki yang banyak, bisikan-bisikan yang semakin keras, seolah mereka sedang mengejekku. Aku tersandung, jatuh tersungkur. Ketika aku mendongak, aku melihatnya, wanita berambut panjang itu. Dia berdiri di depanku, sangat dekat. Wajahnya kini terlihat jelas, mata cekung, kulit pucat kebiruan, bibir membentuk senyum yang mengerikan, penuh gigi-gigi tajam. Dan matanya kosong, namun penuh amarah tak terhingga. Dia mengulurkan tangannya yang kurus, jemarinya panjang dan kuku-kukunya hitam. Dia mencoba meraihku. Aku menjerit, merangkak mundur. Aku merasakan hawa dingin yang luar biasa, seolah jiwaku ditarik keluar dari tubuhku. Mantra pendek yang diberikan Pak Jono tiba-tiba terlintas di benakku. Aku menggumamkannya berulang kali dengan suara gemetar. Lindungilah aku dari mata yang tak terlihat, dari tangan yang tak berbentuk, dari suara yang menyesatkan. Ketika aku mengucapkan mantra itu, wanita itu tiba-tiba menjerit. Jeritan yang bukan berasal dari tenggorokan manusia, jeritan yang menusuk telinga, membuatku merasa seperti gendang telingaku akan pecah. Dia mundur, tangannya mencengkram kepalanya, seolah mantra itu menyakitinya. Siluet-siluet lain di sekitarnya juga tampak gelisah, mereka mundur ke dalam kegelapan. Aku melihat celah, aku berdiri dan berlari lagi tanpa menoleh ke belakang. Aku terus berlari, napasku tersengal-sengal, paru-paruku terasa terbakar. Aku tidak tahu berapa lama aku berlari, mungkin berjam-jam. Sampai akhirnya aku melihatnya, cahaya senter yang bergerak-gerak di kejauhan. Itu Pak Jono. Ia sepertinya kembali mencariku. Aku berteriak memanggil namanya, suaraku serak. Pak Jono menoleh, senternya menyorot ke arahku. Wajahnya yang tua tampak lega, namun juga khawatir. "Nak, aku sudah bilang jangan terlalu lama," serunya. Aku berlari ke arahnya, dan ketika aku sampai, aku terjatuh ke pelukannya, terisak-isak. Aku menceritakan semua yang kualami tentang buku harian itu, tentang siluet-siluet itu, tentang wanita berambut panjang dengan mata kosong. Pak Jono mendengarkan dengan serius, sesekali mengangguk. Ia tidak terlihat terkejut. "Aku sudah tahu itu akan terjadi," katanya pelan. "Penjaga itu tidak suka diganggu. Mereka tidak suka rahasia mereka terungkap." Kami berjalan kembali. Pak Jono membantuku keluar dari hutan terkutuk itu. Aku terus menoleh ke belakang, merasa seolah ada sesuatu yang masih mengikutiku, bayangan-bayangan yang menari di antara pepohonan. Aku tidak merasa aman sampai kami benar-benar keluar dari hutan, melewati pohon beringin raksasa itu, dan kembali ke jalur yang lebih dikenal. Aku berhasil pulang, membawa serta buku harian Karta sebagai bukti. Aku mencoba menceritakan kisahku kepada beberapa orang, tapi mereka hanya menatapku dengan tatapan tidak percaya atau menganggapku gila karena kelelahan. Hanya beberapa teman dekatku yang mendengarkan dengan saksama, meskipun aku bisa melihat keraguan di mata mereka. Aku tahu apa yang kualami adalah nyata. Aku tahu kampung Sukma itu ada dan dihuni oleh sesuatu yang bukan dari dunia kita. Sejak saat itu, hidupku tidak pernah sama.
Aku sering terbangun di tengah malam, merasakan hawa dingin yang menusuk, atau mendengar bisikan-bisikan samar yang hanya bisa kudengar. Aku sering melihat bayangan sekilas di sudut mataku, bayangan seorang wanita berambut panjang dengan mata kosong yang menatapku. Kadang-kadang, ketika aku sendirian di rumah, aku merasa seolah ada yang mengawasiku. Aku merasa seolah aku tidak sendirian. Aku membawa pulang sesuatu dari kampung Sukma, bukan hanya buku harian itu, tapi juga sebuah kutukan, sebuah kehadiran yang tak terlihat, yang kini menjadi bagian dari diriku. Jadi teman-teman, jika suatu hari kalian mendengar tentang sebuah kampung yang ditinggalkan secara misterius, sebuah tempat yang diselimuti legenda gelap, jangan pernah tergoda untuk mencarinya, jangan pernah melangkah masuk, karena ada tempat-tempat di dunia ini yang lebih baik dibiarkan sendiri. Ada rahasia-rahasia yang tidak seharusnya diungkap, dan ada entitas-entitas yang tidak akan pernah melepaskan mangsanya begitu saja. Aku tahu itu. Karena aku adalah saksi hidupnya. Dan mungkin aku masih menjadi bagian dari mereka sampai sekarang.